Ya, begitu ini sudah 18 menit ya. Oh, ini bagus datang. Pak Cecil izin karena mati lampu, jadi nggak ada wifi, nggak punya paketan. Bagaimana maksudnya? Cecil dia wifi kosnya, Oh, mati listrik, jadi wifi-nya mati, terus dia nggak ada paketan. oke. Baik, bagus. Halo Gus. Iya, Pak. Ayo Kem, kamu pimpin doa. Silakan. Pimpin doa, Pak. Mm-mm. Mari. Gimana, Pak? Dalam nama Bapa dan Yesus, amin. Ya Tuhan, selamat siang. Pada siang hari ini kami akan memulai pelajaran agama. Berkatilah agar pelajaran yang kita terima dapat berguna bagi kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih. Bagus, Dita, Ya. Lauren, kita mulai saja. Jadi memang ada dua pesan yang mau saya sampaikan pada kuliah hari ini. Dan kebetulan saya punya datanya di masa lalu. Jadi yang pertama, karena saya psikologi rohani, basicnya adalah psikologi, banyak apa namanya, psikolog agama bisa dikatakan demikian, psychology of religion, itu mengatakan bahwa kalau Anda beragama, tapi penghayatan agama itu tidak menyembuhkan, maka bisa jadi agama Anda itu salah begitu. Jadi menurut psikologi rohani, tolak ukur agama itu benar itu harusnya bisa menyembuhkan luka batin lah begitu, minimal luka batin seorang. Dan kita pernah diskusi masalah itu bahwa dengan doa, dengan apa, memunculkan rasa pasrah itu bisa menyembuhkan. Maka bisa direfleksikan sebenarnya kalau misalnya kita beragama nih ke gereja terus, doa terus tapi tidak sembuh-sembuh. Jangan sampai ada yang salah, entah cara doa yang salah, misalnya hanya ritualisme saja, hanya mantra saja, atau apa yang salah. Karena menurut beberapa pakar, pengalaman saya juga, doa itu, beragama itu bisa menyembuhkan. Nah, pada podcast nanti Anda bisa forward, percepat saja di menit 13 lebih lah, 13.55 begitu. Itu akan ada sesi podcast curhat ya, ngobres itu namanya, tapi ada satu mahasiswi namanya Agnes Valencia, dia sudah terbuka untuk menceritakan kisahnya. Nah, nanti juga ada pesan tersirat yang kedua yang mau saya suratkan sekalian. Jadi Aci ini lahir dari seorang wanita dan seorang pria yang berhubungan badan tapi tidak menikah, pendeknya begitu ya. Jadi ada dia dari Kalimantan. Jadi ada seorang pria Kalimantan dengan cewek Kalimantan bertemu, pacaran, lalu ceweknya hamil, ya. Tapi ketika si ibu ini hamil, ayahnya tidak mau mengakui. Itu bukan anak saya, kata dia begitu. Nah, jadi sejak dalam kandungan, si Aci ini, Agnes Valencia ini sudah ditolak sama ayah kandungnya. Akhirnya memang setelah saya cross-check dengan narasumber yang lain, memang lalu ada penyelesaian adat. Jadi sebenarnya memang cowok ini bertanggung jawab ya. Tapi akhirnya ayahnya pokoknya diselesaikan adat oleh kakaknya, jadi pamannya Aci menyelesaikan. Tapi dia lari gitu. Oke, akhirnya ibunya Aci ini mencari suami baru. Datanglah ayah tiri dari mahasiswi namanya Aci ini. Ternyata ayah tiri ini juga tidak sayang sama Aci. Ya, jadi anak ini lahir, lalu juga tidak disayang sama ayah tirinya, bahkan kadang ditampar oleh, misalnya usia 8 tahun itu ditampar tidak pakai tangan, pakai sandal. Di sandal itu ditamparkan mulutnya, dipukul rotan juga. Nah, teman-teman, ini menyebabkan luka batin di Aci. Nanti akan ada turning point, jadi akhirnya setelah Aci merasakan itu, loh, saya ini hidup salah apa gitu kan. Waktu itu dia merasa begitu, saya salah apa? Saya tidak salah apa-apa. Saya itu mungkin emang anak haram, tapi kan saya tidak salah apa-apa. Dia saya merasa begitu. Ketika SMP, dia tidak tahan dengan ayah tirinya, lari ke ayah kandungnya, mencoba mencari pengakuan, malah ayah kandungnya juga menolak dia. Bahkan mengancam akan dibunuh gitu aja.
Itu kan keterlaluan ya, bagaimana seorang ayah kandung menolak putrinya sedemikian rupa. Memang pamannya Aci yang kemudian menolong Aci ya, dan pamannya ini Katolik. Jadi pamannya dan dibantu oleh seorang imam. Jadi setelah Aci mengalami luka batin di kandungan, setelah lahir, usia 5 tahun, 8 tahun, SMP, bahkan SMA ini dia sudah mulai kenal dengan pemuka agama Romo ya. Lalu dia belajar, oh begini toh, cara penyembuhan dengan cara iman. Dia belajar di Romo dan seterusnya. Jadi yang pertama yang saya ingin tekankan di sini, yang pertama ya, nanti ada 2 hal saja. Beriman itu bisa menyembuhkan. Nanti silahkan Anda dengarkan sharing kisah nyata dari Aci. Yang kedua, ini yang cukup penting bagi murid-murid saya. Kan besok Deta, Bagus, Lauren kan rencananya jadi orang tua ya? Ya enggak? Gimana, Det? Rencananya jadi ibu atau jadi suster kamu, Det? Mami. Jadi mami, istilahnya kok mami. Iya. Ya, jadi rencananya menikah punya anak, kira-kira gitu ya. Setelah mungkin berkarir dan seterusnya. Bagus, kamu rencananya jadi bapak atau jadi Romo? Jadi Bapak, Bapak, saya konfirmasi dulu. Lauren, gimana kalau kamu mau jadi suster atau jadi ibu atau bagaimana? Ibu dan suster, bagaimana? Belum tahu sih, Pak. Hah? Jadi kamu mungkin masuk biara nih? Wah, cocok Lauren. Enggak Ini, juga. ini sama saya masuk SF. Ya, baik. Jadi begini teman-teman, dari kisahnya Aji, semoga kalian juga paham, kalau nanti mencari pasangan hidup ya, itu jangan keluar dari nilai-nilai moralitas Kristiani begitu. Karena apa? Karena kalau cari teman, misalnya temannya melakukan hal-hal yang kemudian keluar dari moralitas Kristiani, risikonya terlalu besar. Masa depan kalian bisa terancam, dan kalau kalian jadi mami, atau jadi bapak, atau jadi ibu, misalnya Lauren jadi ibu ya, itu anaknya juga luka batin gitu. Karena pasangan Anda tidak mencintai anak Anda. Bisa jadi misalnya, apakah Bagus selalu bisa lolos begitu saja? Enggak. Nah, teman saya yang lain misalnya, dulu di Jogja saya kenal dengan mantan frater juga. Setelah keluar dari seminari, ya dia kan coba-coba ya, pacaran sama siapa begitu. Suatu saat dia ya pacaran lah, lalu kebablasan. Ternyata dia itu sebenarnya tidak sayang sama ceweknya gitu. Dia itu hanya berteman, tapi karena keadaannya itu mendukung mereka untuk kemudian berhubungan badan, ceweknya hamil. Apa yang terjadi? Menikah paksa. Gitu. Lalu masa depannya itu sejauh saya tahu anaknya dibawa ke Papua, dirawat neneknya. Si cowoknya kerja di Jawa, istrinya kerja di Sumatera. Bertahun-tahun mereka tidak ketemu karena memang sebenarnya cowoknya tidak sangat sayang sama istrinya. Ya saya sekarang sudah lost kontak, tapi yang saya tahu bertahun-tahun begitu. Itu bukan keluarga ideal begitu ya, teman-teman. Saya juga kenal ada keluarga Kristiani yang sebenarnya tidak sayang 100% gitu, tetapi menikah. Sehari-hari itu gelut isinya. Hal yang tidak penting gelut, tidak ada sayang satu sama lain. Ya saya berdoa semoga pasangan teman saya ini lebih baik lah ya. Isinya statusnya itu galau aja. Nyanyinya lagu Taylor Swift. Lagu Taylor Swift itu galau-galau gitu ya. Jadi isinya itu kayak aku ditinggalkan, dia tidak mengerti gitu-gitu ya. Jadi blue aja isinya. Padahal dia sudah menikah. Sekarang tahun ke 1,5 tahun dia sudah menikah. Usianya masih sangat muda usia pernikahan. Tapi toh dari yang dia ceritakan pada kami beberapa bulan yang lalu ya, dia tidak sungguh bahagia dengan pasangannya. 2 hal yang saya mau tekankan di sini. 1, sharing iman, bahwa iman menyembuhkan. 2, semoga dari kisahnya Aji kalian juga
sadar kalian nanti menjadi orang tua dari seorang anak dan kalian bertanggung jawab untuk mendidik iman mereka, untuk menyihatkan mereka, ya. Dan kalau pasangan Anda itu tidak paham ini, nah hidup Anda berisiko. Jadi semoga tidak hanya fokus asal sama agama lalu selesai, enggak. Semoga lebih dalam dari itu. Asal ini loh, saling menjaga gitu ya. Pokoknya hubungan sudah mulai memikirkan, walaupun kalian masih muda ya, Lily, Bagus, dan Lauren masih 18 tahun ya, saya tahu ya. Tapi kan pelajaran agama selesai di semester 1 gitu loh. Di semester berikutnya tidak ada lagi yang mengingatkan kalian, ya, bahwa nanti kalau menjalin relasi itu janganlah keluar dari nilai-nilai moralitas Kristiani. Karena risikonya adalah masa depan kalian. Ya, itu saja pesan saya, teman-teman, baik Deta, Bagus, dan Lauren. Dua hal sebenarnya mau saya sampaikan. Yang satu, iman itu menyembuhkan. Masuk. Bentar. Halo Suster Loren. Enggak anjir, sumpah. Enggak kayak gitu maksudnya. Ah. Oke, jadi teman-teman itu pesannya ada dua hal, ya. Semoga bisa diterima. Lalu nanti silahkan lihat saja podcastnya. Akan dimulai jam menit 13:55, lalu seterusnya. Lalu yang nomor 4 dan nomor 5, coba saya lihat dulu, saya cek lagi. Oh, sebentar. Kalian bisa lihat Google Classroom ya. Saya cross check lagi. Pertemuan ke-9, kedewasaan rohani. Oh, sebentar. Oh, salah lagi. Kalian lebih muda berarti. Sebentar, saya lihat. Oh, iya. Oh, tadi materi untuk kelas lain yang akan masuk ke kelas kalian pertemuan ke-10 ternyata, ya. Pertemuan 10 nanti materinya itu. Nah, yang ini ada dua video. Yang pertama menjelaskan tentang jadi dua hal ya. Jadi betul sebelum Anda mengulas studi kasus tentang pacaran gitu ya, pacaran tidak sehat, perlu mengerti kedewasaan rohani ya. Kedewasaan rohani dulu. Lalu ada dua indikator manusia bisa dewasa. Ya, jadi besok itu ke studi kasus, sekarang teori dasar kedewasaan rohani. Yang pertama bijaksana, yang kedua kemampuan mencintai. Jadi secara teori psikologi rohani, kalau orang tidak bijaksana, dia belum dewasa. Dua, kalau orang tidak mampu mencintai, entah karena kelainan psikologis atau kelainan kognitif, dia juga tidak bisa dewasa. Oke, jadi ada dua hal. Lalu, teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam dua video saya. Ya, dua video saya. Ini masih teori. Yang pertama mengenai manusia dan asal-usulnya. Jadi ini sebenarnya manusia itu bisa dewasa kalau pikirannya itu nyampe gitu ya. Misalnya dia suka mengeluh, dia tidak bisa sampai kepada kebijaksanaan kedewasaan. Dia masih emosional, dia belum bisa sampai pada kedewasaan atau kebijaksanaan. Lalu yang kedua, kemampuan mencintai juga sama. Jika misalnya Anda itu terlalu sakit hati di masa lalu Anda tidak bisa mencintai orang lain, lalu itu menjadi masalah, Anda belum bisa dewasa. Anda belum bisa mencintai secara sehat. Anda mencintainya juga terlalu cinta, itu juga menjadi masalah. Jadi, ya disimak saja dua video saya. Ini ternyata lebih mudah daripada studi kasusnya ya. Studi kasusnya akan ada di pertemuan ke-10. Mengenai kedewasaan rohani.
Jawabannya dalam video reaction. Singkat aja, mungkin di bawah 5 menit sudah A. Begitu, teman-teman? Ada pertanyaan? Bingung, Deta? Saya sudah beri bocoran pertemuan ke-10 sebenarnya. Tapi sebelum ke-10 perlu tahu kedewasaan rohani dulu ya, memang. Kalau enggak, nanti jawabannya kemana-mana. Jadi hari ini ada 2 video, singkat-singkat sebenarnya, yang didengarkan lalu dijawab dalam video reaction, upload, selesai. Apakah Lauren jelas? Jelas, Pak. Ya, Deta juga jangan lupa makan Deta ya habis ini ya. Jangan diet terus. Bagus, habis ini bubuk sebentar boleh, tapi jangan lupa buat video ya. Ya. Sudah, Pak. Oke, sudah absen bagus? Sudah. Ya. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Jadi 2 video, temanya kedewasaan rohani. Lalu ada pertanyaan di sana, silahkan dijawab dalam video reaction. Good luck. Lauren pimpin doa, silahkan. Sekarang, Pak. Tahun depan. Sekarang. Iya, silahkan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Semoga pelajaran yang kami dapat kali ini bisa bermanfaat bagi hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Oh ya, sebelum lupa. Kalian usahakan Advent di lingkungan ya. Ya, Ded ya. Ikut Advent kamu, Ded. Minggu depan Belum kita mulai. sudah. Oh. Lauren ikut doa lingkungan nggak? Jarang sih Pak, tapi nggak tahu besok. Usahakan ya. Bagus juga ya. Kalau nggak kita Adventan sendiri aja. Nanti kita lihat ya. Oke? Selamat sore semuanya. Good luck ya untuk kalian semua. Makasih, Pak. Sama-sama.